Madrid siap tukar Rodrigo dan Camavinga untuk Rodri. MU dekati striker Bologna. Mourinho spill dikit isi film dokumenternya. Müller dirumorkan ke Liga Australia. Ole jadi pemain favorit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita hari ini kita mulai dari Spanyol. Muncul kabar kalau Real Madrid berusaha mewujudkan keinginan Xabi Alonso untuk mendatangkan Rodri musim panas ini. Dilansir Vichajes, Madrid bahkan terbuka untuk melibatkan dua pemainnya guna melancarkan negosiasi dengan Manchester City. Menurut sumber, nama yang akan dimasukkan adalah Eduardo Camavinga dan Rodrigo. Kabarnya, Madrid akan melayangkan tawaran yang isinya dua pemain itu plus uang tunai senilai 40 juta euro. Masih dari kota Madrid, ada Atletico Madrid yang mendapatkan bek baru. Dilansir Football Espana, Atletico telah menyelesaikan transfer David Hackko dari Feyenoord. Kesepakatan ini dicapai usai sang pemain batal pindah ke Al Nassr. Kabarnya, Atletico membayar 30 juta euro untuk menyegel kesepakatan ini. Saat ini, pihak Atletico tinggal menunggu hasil tes medis dan menyelesaikan detail-detail kecil sebelum akhirnya mengumumkan Hackko sebagai penandatanganan ke-6 musim panas kali ini. Bergeser ke Barcelona, mereka telah mengumumkan transfer Marcus Rashford dari Manchester United. Kesepakatannya dalam bentuk masa pinjaman selama 1 musim penuh. Namun, keberadaan Rashid di Camp Nou kabarnya tak membuat semua pihak senang. Menariknya, yang kurang suka dengan adanya Rashford justru Lamine Yamal. Dilansir El Nacional, Yamal merasa telah ditipu dan dipermainkan oleh manajemen klub. Awalnya, klub menjanjikan untuk mendatangkan Nico Williams, sahabatnya. Namun, yang datang justru Rashford. Yamal pun merasa dibohongi. Dari Spanyol, kita bergeser ke Inggris untuk membahas klub induk Marcus Rashford, Manchester United. Dilansir United in Focus, United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan striker Bologna dan Doye. Menurut laporan, United akan sulit untuk mendapatkan pemain yang satu ini karena Napoli sudah berada di urutan terdepan. Namun, United enggan keluar dari antrian dengan berharap kesepakatan antara Napoli dan Bologna tidak tercapai. Doye bakal jadi opsi di lini depan setelah MU melepas Rashford ke Barcelona. Masih soal lini depan, Liverpool baru saja mengumumkan transfer Hugo Ekitike. Dilansir The Athletic, Ekitike meninggalkan Bundesliga dengan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun di Anfield. Semua persyaratan artinya sudah terpenuhi dan Liverpool membayar sekitar 79 juta pound. Dengan begini, total pengeluaran The Reds di musim panas kali ini mencapai 300 juta pound lebih. Bergeser ke London, ada Arsenal yang kabarnya siap bersaing dengan Liverpool untuk mendatangkan Anthony Gordon. Dilansir Cut Offside, setelah merampungkan transfer Victor Gyökeres, Arsenal akan fokus mencari pemain sayap kiri. Gordon pun muncul sebagai opsi menarik. Mereka ingin Gordon jadi andalan di sektor kiri dan menjadi pesaing yang sempurna untuk Gabriel Martinelli. Meski demikian, Arsenal juga belum mengalihkan pandangan dari Eberechi Eze. Masih dari Arsenal, kabarnya William Saliba sudah mulai goyah pendiriannya. Sang pemain mulai mempertimbangkan untuk gabung Real Madrid secepatnya. Dilansir Madrid Universal, Saliba bahkan bersedia membantu Madrid agar kesepakatan ini terrealisasi dengan harga yang lebih murah. Caranya, Saliba tak keberatan untuk terus menolak tawaran kontrak baru dari Arsenal. Sehingga di musim panas 2026, sisa kontraknya hanya setahun lagi. Situasi ini akan menekan Arsenal untuk segera melepasnya. Karena urgensinya tinggi, Madrid bisa menggoda Arsenal dengan harga yang lebih murah. Sementara dari Spurs, salah satu bintangnya yakni Son Heung-min kabarnya mendapat pendekatan dari klub MLS Los Angeles FC. Dilansir The Athletic, LAFC sudah menghubungi Spurs. Namun belum ada tawaran resmi yang datang dari klub MLS itu. LAFC akan mengatur strategi agar Spurs mau melepas bintangnya itu. LAFC akan menghalalkan segala cara agar Son bisa berlaga di MLS musim depan. Inggris sudah, kita bergeser ke Italia, di mana Juventus telah mengumumkan perpanjangan kontrak salah satu beknya, Federico Gatti. Dilansir beIN Sport, Gatti telah menandatangani kontrak baru di Juventus.
yang mengikat masa depannya di klub tersebut hingga 2030. Gatti pun senang dengan komitmen baru ini. Memperbarui kontrak saya dengan klub ini yang sudah seperti keluarga kedua bagi saya, sungguh luar biasa, kata Gatti. Di sisi lain, saga transfer Dusan Vlahovic masih terus bergulir. Dilansir Football Italia, pembicaraan serius sedang berlangsung saat ini. Massimiliano Allegri secara aktif menginginkan pemain Serbia, mantan rekannya, untuk bergabung dan membantunya di Milan. Sang pemain pun kabarnya bersedia untuk kembali bekerja di bawah Allegri lagi. Kabarnya, Vlahovic telah menolak beberapa tawaran demi fokus ke Milan. Bukan cuma Dusan Vlahovic, AC Milan pun memantau pemain buangan Manchester United, Anthony Santos. Dilansir Foot Italia, penampilan Anthony bersama Real Betis membuat AC Milan kesemsem. Kini, Milan mulai membuka peluang untuk membawanya ke San Siro. Apalagi manajemen Milan tahu kalau Betis kesulitan memenuhi angka yang diminta United, yakni 30 juta euro. Milan akan fokus pada Anthony setelah merampungkan kepindahan Pervis Estupiñán. Sementara dari mantan pelatih Inter Milan, Jose Mourinho, kabarnya Mourinho akan dibuatkan film dokumenter oleh Netflix. Menurut Sport Illustrated, Mourinho membongkar sedikit cerita yang akan masuk dalam film tersebut. Kabarnya, Mourinho akan mengungkapkan keterlibatannya dengan Manchester United pada tahun 2013. Menurut laporan, Mourinho akan nge-spill kenapa dirinya menolak untuk mewarisi tim Sir Alex Ferguson kala itu. Ia justru memilih kembali ke Chelsea. Eropa sudah, kini kita melipir ke Australia. Sempat dirumorkan bakal gabung klub MLS, kini Thomas Muller kabarnya sedang didekati oleh klub Australia Sydney FC. Dilansir Fox Sport, pihak Sydney FC sudah berdiskusi dengan perwakilan Muller dalam beberapa pekan terakhir. Pihak klub berusaha meyakinkan sang pemain untuk mau bermain di Australia. Meski peluangnya kecil, Sydney akan tetap masuk dalam opsi Muller. Saat ini, Muller enggan terburu-buru memutuskan masa depannya. Sementara dari pemain Indonesia, ada Emil Audero yang kabarnya diminati oleh klub Serie A lain, Cremonese. Dilansir Bola Sport, setelah diisukan bakal stay di Palermo atau kembali ke Juventus, kini Emil dikabarkan